wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya, yaitu Fali Dermawan dengan NIM 12551110298 dengan dosen pengampu Pak Jasril SSI MSc. Pada kali ini saya akan menjawab latihan matematika diskrit 1 oleh Pak Jasril. Nah, soal pertama itu, periksalah kesahihan validitas argumen di bawah ini dengan bantuan tabel kebenaran. Anda tidak boleh mengikuti UAS jika kehadiran Anda kurang 50%. Jika Anda boleh mengikuti UAS, tentu Anda sudah lulus mata kuliah ini. Tetapi kehadiran Anda kurang 80%, oleh karena itu Anda belum lulus mata kuliah ini. Jadi misalkan P sama dengan Anda boleh mengikuti UAS jika kehadiran lebih besar 80%, R Anda lulus mata kuliah. Dari soal, jika kehadiran kurang 80%, maka tidak boleh UAS. Jadi dengan simbol negasi Q, implikasi negasi P. Yang kedua, jika boleh UAS, kita lulus. Jadi simbolnya itu P implikasi R. Diketahui negasi Q dengan kesimpulan R. Di bentuk logikanya itu negasi Q implikasi negasi P dan P implikasi R dan negasi Q menuju R. Nah, seperti inilah contoh dari tabel kebenarannya itu. Nah, di sini di bagian implikasi ini terdapat false. Kenapa false? Karena di premis dan kesimpulan, karena ini bernilai true dan kesimpulannya false, maka false. Jadi tabel ini ataupun kesahihannya tidak valid. Nah, mengapa tidak valid? Karena dari analisis kita tadi, perhatikan baris terakhir, semua premis bernilai benar ataupun true. Tapi kesimpulan R sama dengan F, false, implikasi menjadi false, kesimpulan karena ada satu baris yang menghasilkan false, maka argumen tidak valid. Lanjut soal kedua, itu hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tapi tidak habis 5 maupun 7. Banyak bilangan di antara 1 dan 300 kita asumsikan inklusif 1 sampai 300. Yang pertama itu habis dibagi 3 pada bilangan 3. Jadi 300 dibagi 3 sama dengan 100. Habis dibagi bilangan 3 dan 5, 15. Jadi saya logikakannya itu 3 dikali 15. Jadi kalau orang lain sih memfaktorkannya, menurut KPK, saya logikakan untuk kalikan 3 kali 5 itu 15. Jadi 300 per 15 sama dengan 20. Habis dibagi 3 dan 7, 300 per 21 sama dengan 14. Habis dibagi 3, 5 dan 7, jadi 105. 300 per 105 sama dengan 2. Jadi 2 atau B gabungan C sama dengan A dikurang A dan B dikurang A dan C ditambah A dan B dan C. Jadi sama dengan 100 dikurang 20 dikurang 14 ditambah 2 sama dengan 68. Kita lanjut. Diberi fungsi f, g, dan h yang masing-masing memetakan dari A ke A sama dengan 1, 2, 3, 4. Fungsi f sama dengan 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 4. Fungsi g 1,2, 2,4, 3,1, 4,3. Fungsi h
1,1, 2,3, 3,1, 4,3. Tentukan fungsi komposisi FGH. Jadi diketahui tadi, saya sudah menyebut tadi, jadi langkah-langkahnya itu hitung dari dalam dulu G, H, lalu ke F. Jadi contohnya, yaitu misalnya kita dari bilangan 1. Nah, dari 1, jadi kita lihat di bagian H-nya, jadi 1,1. Jadi satu yang dalam, satu yang di luar. Jadi selanjutnya itu dari angka 1 yang di belakang ini, jadi kita sesuaikan di bagian G. Nah, jadi angka 1 ini yang di depan apa dulu? Nah, jadi yang kalau misalnya angka 1 depan, jadi angka depannya 1 juga, jadi 1,2. Nah, di sini 1 dalam, 2 di luar, gitu seterusnya. Jadi 2 sama dengan 1 hasilnya. Jadi nah, kalau hasil ini tergantung apa yang di depan dan apa yang di belakang. Nah, misalnya 1 yang di depan, nah ini paling depan 1, dan bagian belakangnya paling belakang 1. Jadi 1,1 hasilnya. Gitu seterusnya, ini bilangan 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, 1,2. Nah, kemudian juga 2,2 sama 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 1. Dan yang terakhir itu 4, karena kita di bilangan terakhir yaitu bilangan 4. Jadi bilangan 4,3, kita ambil 3 sama dengan 1, 1, jadi 1,2. Jadi hasilnya itu 4,2. Jadi hasil dari FGH itu 1,1, 2,2, 3,1, 4,2. Nomor 4. Di antara 100 mahasiswa, 30 orang mempelajari matematika, 20 orang basis data, dan 45 orang mempelajari Daspro. 15 orang mempelajari matematika dan Daspro, 7 orang mempelajari matematika dan basis data, 10 orang basis data dan Daspro, dan 30 orang tidak mempelajari satupun dari mata kuliah tersebut. Jadi ya hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Yang B, hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari hanya satu di antara ketiganya. Jadi yang diketahui, matematika di 2, basis data 20, Daspro 45, M dan D 15, M dan B 7, B dan D 10. Tidak ambil apapun 30. Nah, jadi totalnya di sini 100. Jadi 100 dikurang 30, karena yang 30 ini tidak mengambil apapun. Jadi 100 dikurang 30, maka hasilnya 70. Jadi kita dulu soal yang A, 3 mata kuliah. Di rumus 1, A gabungan B gabungan C sama dengan A tambah B tambah C dikurang AB dikurang AC dikurang BC ditambah ABC. Di sini kita sudah mengetahui total berapa yang tersisa. Jadi 70 dikurang 32 tambah 20 tambah 45 dikurang 15 dikurang 7 dikurang 10. Nah, jadi ABC-nya itu kita kita misalkan dalam simbol X. Jadi yang kita sudah gabungkan semua ini hasilnya 65. Nah, jadi karena 70 sama dengan 65 tambah X, kita pintar ruaskan, jadi X sama dengan 70 kurang 65, hasilnya 5. Jadi jawabannya itu 5 orang yang mengikuti 3 mata kuliah tersebut. Pada soal B hanya salah satu. Nah, jadi yang B ini hanya dihitung matematika saja, bahasa saja, dan Daspro saja. Jadi 32 dikurang 15
dikurang 7 ditambah 5 sama dengan 15. Basis data 20 dikurang 7 dikurang 10 tambah 5 8. Dan 10 saja. 45 dikurang 15 dikurang 10 tambah 5 sama dengan 25. Jadi total semuanya itu kita gabungkan dari matematika saja, basis data saja, dan 10 saja. Kita gabungkan jadi 15 tambah 8 tambah 25 sama dengan 48. Nah, ini diagram lingkarannya titik 5 basis 8. Dan kalau kita gabung semua, ketiganya gabungan semua jadi 5. Nah, selanjutnya terdapat matriks relasi sebagai berikut. Ini matriks relasi tersebut dalam order 5 kali 5. 5 baris dan 5 kolom. Setelah kita langsung jawab aja. Nah, jadi yang pertama itu refleksi. Ya, karena semua elemen di kuadran utamanya adalah 1. Yang kedua, setangkap. Tidak karena di bagian baris kolom 2 sama dengan 1, tapi baris bagian 2 kolom 1 0. Jadi setangkapnya harus sama, tidak boleh tidak sama. Makanya kalau misalnya bilangnya sudah berbeda, itu berarti tidak setangkap. Nah, yang ketiga ini tolak setangkap. Nah, ini kebalikannya. Kalau tolak setangkap ini bilangannya tidak boleh sama. Nah, seperti karena terdapat pada baris 3 kolom 4 dengan bilangan 1 dan baris 4 kolom 3 sama dengan 1. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Jadi ditolak setangkapnya bilangannya tuh tidak boleh sama. Jadi seharusnya kalau baris ketiga kolom 4 1, maka baris 4 kolom 3 harus misalnya 0. Nah, jadi sebenarnya ini kebalikan saja ya. Kalau setangkapnya harus sama dan tolak setangkapnya harus berbeda. Yang keempat itu transitif. Transitif itu tidak, karena ada relasi 1,2 dan 2,3, tetapi tidak ada relasi 1,3 yang bernilai baris pertama di kolom 3 sama dengan 0. Kita lanjut ke nomor 6. Tentukan klausur mengantar dari relasi 2,1, 2,3, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3 pada himpunan 1, 2, 3, 4. Kita tulis soalnya tadi lagi. Jadi relasi 2,1, 2,2, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3. Nah, kita pisahkan semuanya kita buat dari bilangan 2. Nah, di sini kan pada himpunan 1. Nah, di sini kita tidak mempunyai himpunan bilangan 1, maka kita langsung pada himpunan bilangan 2. Jadi kita mulainya dari angka 2. Nah, sebenarnya ini caranya hampir sama sebelumnya. Di 2,3. Nah, jadi karena 2,3 kita ambil dari bilangan yang terakhir. Jadi kita sambungkan jadi 2,3 dan 3,1. Nah, di sini kan berhubung sini bilangan 3 ada 2, 3,1 dan 3,4 kita pisahkan. Yang pertama itu 3,1 sama dengan, nah, saya sudah bilang kita ambil paling depan dan ambil paling belakang. Jadi hasilnya sini 2,1. Nah, begitu pula seterusnya 2,3 dan 3,4 kita ambil paling depan dan ambil paling belakang. Jadi 2,4. Nah, berhubung 2,4 di sini belum ada, maka kita tambahkan. Kita sambungkan dari himpunan bilangan 3, 3,4 dan 4,1 menjadi 3,1 dan seterusnya 3,4 dan 4,3. Kita ambil juga paling depan dan paling belakang. Ingat itu rumusnya. Ingat aja rumusnya. Kita harus mengambil paling depan dan paling belakang.
antara dua ini rumus yang kalau saya pelajari. Jadi 3,3 karena berhubung 3,3 belum ada, kita tambahkan juga. Nah, begitu dengan himpunan angka 4,3 dan 3,1 sama dengan 4,1, 4,3 dan 3,4 menjadi 4,4 kita tambahkan. Jadi kelas mengantar R. Jadi hasilnya itu kita tambahin 2,4, 3,3, 4,4. Klasurnya menjadi banyak nih. Jadi kelas mengantar R tuh 2,1, 2,3, 2,4, 3,1, 3,3, 3,4, 4,1, 4,3, 4,4. Nah, begitulah saya yang pahami dari klasur menghantar R ini. Nah, pada soal terakhir ini nomor 7. Diberikan kurva suhu seperti di bawah, tentukan fungsi keanggotaan masing-masingnya dingin, normal, panas. Jika suhu 25,5, jadi suhu 25,5 ini tuh X yang digunakan untuk keanggotaan nanti. Nah, tentukan nilai dari fungsi keanggotaan tersebut. Tuh, ada nilai-nilai juga. Itu langsung jawab aja. Nah, di sini berdasarkan grafik kurvanya tadi, nah kita bisa pisahkan dari dingin, normal, panas. Nah, pada dingin kita kenapa bisa satu? Karena dimulai dari satu. Nah, karena dingin ini mulai dari atas, jadi otomatis dah dimulainya dari 1 menuju 0. Nah, nih, jadi 1 menuju 0. Jadi 1, X kecil dari 28 dikurang X per 28 kurang 20. Nah, 28 ini batas maksimal dari dingin dan 20 itu minimal suhu dingin. Jadi minimal 20, batas maksimalnya 28. Jadi 20 kecil X kecil 28, 0 X besar dari 28. Pada normal titik punca kurva normal berada di tengah antara 25 dan 35, yaitu 25 tambah 30 per 20. Nah, ini sini kan batas minimalnya pada titik normal 25 dan titik maksimal 35. Jadi kita bagi 2, jadi per 20 per 25, jadi sama dengan 30. Jadi normalnya mulai dari 0 ya. Jadi X kecil dari 25 atau X besar 35. Jadi X dikurang 25 per 30 dikurang 25. 25 kecil X kecil dari 30. 35 dikurang X per 35 dikurang 30. 30 kecil X kecil 35. Panas begitu juga. Dia dimulai dari 0 menuju ke 1 karena nanti dia kurvanya dari dulu lama-lama akan naik ke angka 1. Jadi 0 X kecil dari 33, X kurang 33 per 40 kurang 33. 33 kecil X kecil 41, X besar dari 40. Ini langkah pertamanya. Langkah kedua itu, nah tadi saya yang sudah menyebutkan bahwa 25,5 ini sebagai X-nya. Jadi derajat keanggotaan dingin 28 dikurang 25,5 per 28,20 sama dengan 20,5 per 8 sama dengan 0,3125. Pada derajat keanggotaan normal 25,5 dikurang 25
per 30 kurang 25 sama dengan 0,5 per 5 sama dengan 0,1. Nah, kalau yang untuk derajat keanggotaan panas, karena 25,5 kecil dari 33, maka pada panas itu 0 karena tidak bisa, karena kecil dari 25. Begitulah saya menjawab soal dari Pak Jasril. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam berkata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.